warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Fisika Bahagia. Nah, pernahkah ketika kalian kecil memainkan permainan karet gelang yang dirubah menjadi berbagai macam bentuk? Apa yang terjadi dengan karet gelang setelah kalian memainkannya? Kemudian, pernahkah juga kalian memainkan tanah liat? Apa yang terjadi dengan tanah liat tersebut ketika kalian menekan-nekannya? Untuk mengetahui fenomena ini, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai elastisitas dan juga hukum Hall. Sebelumnya, agar pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat berjalan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kalian mengetahui tujuan pembelajaran kalian pada hari ini. Tujuan pembelajaran kalian yang pertama adalah kalian diharapkan dapat memahami pengertian elastisitas. Tujuan yang kedua, kalian dapat menyebutkan karakteristik benda elastis. Tujuan yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan rumusan-rumusan dalam persoalan. Yang terakhir, kalian dapat menganalisis percobaan PET simulation mengenai hukum Hall. Sekarang, mari kita belajar. Dari cuplikan video tersebut atau kartun tersebut, mengapa tangan Luffy bisa memanjang kemudian kembali menjadi semula? Apa yang terjadi? Memiliki sifat apa sih kekuatan Luffy? Silahkan beri jawaban kalian di kolom komentar video pembelajaran ibu ini sebagai absensi kehadiran kalian. Nah, sekarang ibu ingin kalian mencoba percobaan sederhana dengan menggunakan karet gelang. Pertama-tama kalian ukur karet gelang. Setelah kalian ukur, tariklah karet gelang tersebut. Kemudian, ukur seberapa sih panjangnya karet yang kalian tarik. Kembalikan ke posisi awal dan kalian ukur lagi. Apakah ada perubahan dengan karet ini? Karet yang sudah kalian tarik? Apakah ada pertambahan panjang dari karet yang sudah kalian tarik ini? Dari percobaan yang telah kalian lakukan dapat diilustrasikan menjadi karet gelang awal, karet gelang ketika ditarik, dan karet gelang setelah ditarik. Atau akhir. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada barang atau ada benda yang mudah berubah tetapi tidak bisa kembali ke semula. Ada juga barang yang dalam keadaan normal bila bentuknya berubah maka tidak dapat
kembali ke semula. Dari sini kita mengenal adanya tegangan, atau stres, dan juga regangan atau strain, yang mana diformulasikan menjadi stigma sama dengan F per A untuk stres, dan untuk regangan diformulasikan menjadi E sama dengan delta L per L0, yang mana F adalah gaya dalam satuan Newton dan A adalah luas bidang yang dikenakan gaya dalam satuan meter kuadrat. Kemudian delta L adalah pertambahan panjang dalam satuan meter, dan L0 adalah panjang semula, satuannya juga meter, di mana tegangan memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Lalu bagaimana dengan regangan? Apakah regangan memiliki satuan? Jawab di kolom komentar. Mari kita masuk pada contoh soal. Soal 1. Sebuah kawat panjangnya 100 cm ditarik dengan gaya 12 Newton, sehingga panjang kawat menjadi 112 cm. Berapa regangan yang dihasilkan kawat tersebut? Diketahui, ditanya, penyelesaian. 0,12 cm. Soal 2. Dari soal tersebut diketahui F sama dengan 100 Newton. D atau diameter sama dengan 2 mm atau 0,002 meter. R-nya 1 mm atau 0,001 meter. Ditanya, adalah renggangan. Maka jawab. Mula-mula kita cari terlebih dahulu luas penampang kuadrat. 3 kali 14 dalam kurung 0,001 akar. Maaf, bukan akar tapi kuadrat. Didapat hasil 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Sekarang kita dapat mencari nilai renggangannya. F per A, di mana F-nya 100 dan A-nya 3 kali 3,14 dikali 10 min 6 sama dengan 31,5 dikali 10 pangkat 6, satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, setelah membahas dua besaran atau dua formula yang tadi, ada satu formula lagi atau ada satu besaran lagi, yakni
perbandingan antara tegangan dan renggangan, disebut dengan modulus Young, di mana formulanya ditandai dengan tanda Y sama dengan tegangan dibagi renggangan. Sedikit membahas mengenai hukum Hooke yang menyatakan bahwa pada daerah elastis suatu benda besarnya bertambah panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Sebelum kalian memahami lebih mendalam lagi mengenai hukum Hooke, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan fit simulation mengenai hukum Hooke. Masuk terlebih dahulu ke halaman fit simulation hukum Hooke yang sudah tersedia di deskripsi video. Masuk ke bagian pengantar. Sudah ada pegas di sana, contreng, gaya yang dikenakan, kemudian gaya pegasnya, perpindahannya, posisi setimbangnya, dan nilai dicontreng semuanya. Nah, di pegas sudah nampak kan nilainya. Terus kalian mainkan konstansa pegasnya, dan kalian mainkan juga gaya yang akan dikenakannya. Dari situ, apa yang dapat kalian analisis dari percobaan ini? Nah, buatlah laporan sederhana dari percobaan ini yang nantinya akan dikumpulkan di Google Classroom. Analisislah sebaik-baik mungkin. Tuangkan apa yang kalian pelajari dari percobaan fit simulation hukum Hooke ini. Oke. Sukron, setelah tutorial fit simulation mengenai hukum Hooke ini, Ibu harap kalian jangan lupa untuk mengerjakan laporan sederhana kalian dan kirim di Google formulir yang sudah Ibu sediakan. Kita sudah menuju di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Sebelum berakhirnya kegiatan pembelajaran kita, ayo kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama dapat kita pahami bahwa pengertian dari elastisitas tersebut adalah kekenyalan atau diistilahkan dengan elastisitas merupakan suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam bentuk maupun bentuk setelah mendapat gaya luar, tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Kemudian menyebutkan karakteristik dari benda elastis. Benda elastis memiliki karakteristik jika benda tersebut dikenai sebuah gaya, maka benda itu akan berubah bentuk, dan jika gaya itu menghilang, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Kemudian memahami contoh soal tegangan, renggangan, dan besaran lainnya. Dan terakhir, hasil laporan fit simulation. Cukup sampai di sini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang sesuai untuk menjawab tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan di awal tadi. Bagus sekali, mantap. Semoga pembelajaran hari ini dapat lebih memotivasi kita lagi untuk belajar fisika. Bahagia dan jangan lupa untuk mempelajari lagi pelajaran di pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini salah hilap Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.